Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Medun dalam sesi perkuliahan metodologi penelitian administrasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan interpretasi data. Saya kira pertemuan kali ini, pembahasan kali ini melengkapi pembahasan sebelumnya tentang teknik analis data. Kalau pada kesempatan yang pertama yang berkaitan dengan teknik analis data yang pertama tidak dikaitkan dengan teknik pengumpulan data dan investigasi. Kali ini dikaitkan dengan analis data dengan teknik pengumpulan data, dan investasi data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditentukan. Berkaitan dengan pengumpulan data ini, yang harus diperhatikan mengenai setting. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di sekolah dengan tenaga pendidikan dan kependidikan, di rumah dengan berbagai informan, pada suatu seminar, diskusi, dan di jalan. Sumber data. Bila dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Nah, biasanya sumber data primer ini ada yang namanya narasumber, ada yang namanya informan. Narasumber berarti orang yang termasuk pakar di bidang atau masalah yang kita sedang teliti. Sedangkan informan adalah orang yang betul-betul menguasai data tentang apa yang mau kita teliti. Dilihat dari cara atau teknik. Jadi sekali lagi ini ada 3. Dilihat dari setting sumber data dan dilihat dari cara atau teknik. Bila dilihat dari segi cara atau teknik, pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, interview, kuesioner, dokumentasi, portofolio, susmeti, atau gabungan antara bermacam-macam teknik tadi. Ya, kalau kita biasanya kalau dalam penelitian kuantitatif ada yang namanya kuesioner atau angket, dan jangan lupa satu lagi, baik itu di dalam penelitian kuantitatif itu ada yang namanya tes. Nah, ada teknik tes dan ada teknik non tes ya. Nah, di antaranya itu teknik non tes itu portofolio, susmetri gitu ya. Nah, sedangkan teknik tes itu mengajukan sejumlah pertanyaan gitu ya untuk menguji sesuatu. Nah, itu juga bisa dijadikan alat atau teknik pengumpulan data. Macam teknik pengumpulan data, secara umum terdapat 4 macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. Namun seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bisa saja yang namanya tes, ya baik tes melalui pilihan ganda, urean, jawaban singkat, maupun tes perbuatan gitu ya.
meskipun dapat saja melalui portfolio test analysis metrik. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting atau kondisi alamiah, sumber data primer, dan teknik lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Catherine Marcel and Grayson P. Rosman menyatakan, the fundamental method relied on by qualitative research gitu ya, for gathering informational participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review. Analis data. Analis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Jadi ketika sudah dikumpulkan data melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Jadi pada dasarnya analis data itu untuk mempermudah temuan mempermudah untuk memperoleh temuan dan temuannya itu bisa dikomunikasikan, diinformasikan kepada orang lain. Analis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Nah, seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Bob Danner. Analisis data bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya, dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang, lalu disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis berkembang menjadi teori. Bagaimana sekarang bagaimana prosesnya melakukan analisis data? Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Jadi 3 proses itu. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori yang grounded. Namun demikian, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Analisis sebelum ke lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Misalnya tentang pemberdayaan UMKM, maka perlu dianalisis data sekunder tentang jumlah UMKM, jumlah pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak terkait, dan makna pemberdayaan existing. Namun demikian, fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah masuk dan selama di lapangan. Misalnya peneliti akan meneliti dengan fokus pengelolaan sarana praktek SMK Negeri 2 Kabupaten X. Setelah peneliti memasuki lapangan, ternyata tidak ada masalah dalam masalah pengelolaan sarana praktek, tetapi lebih banyak tentang masalah akademik. Jadi berubah ya setelah itu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu. Diperoleh data yang dianggap kredibel. Jadi jangan sekali tanya langsung diterima saja. Kalau kita mau melakukan wawancara, kita itu sekali lagi seperti yang pada pertemuan sebelumnya, kita harus menguasai konsep-konsep teori-teori yang mau kita tanyakan gitu. Ya, jadi
Kan yang namanya panduan wawancara itu berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan teori yang kita punya gitu ya, sehingga seorang peneliti kualitatif harus betul-betul dulu sebenarnya menguasai teori-teori tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang mau diteliti itu. Sehingga ketika pertanyaan melakukan proses analisis itu, ketika ini jawaban dari responden, jawaban dari informan ini, jawaban dari narasumber ini sudah cukup atau belum. Nah, tahu cukup atau tidak cukupnya data yang dikeluarkan itu dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sodorkan, jawaban-jawaban jawaban informan cukup atau tidak, itu sangat-sangat tergantung dari kemampuan kita. Oh, ini sudah cukup. Kalau kita tidak mengetahui apa yang kita mau dari teori yang ada gitu ya, dari yang dimiliki, maka pasti ya para narasumber atau para informan itu yang menjawab seadanya. Kalau kita tidak mengerti jawabannya, oh ini ternyata cukup, ya bisa. Nah, itulah analisis dalam proses pengumpulan data. Sangat-sangat penting sekali. Ya, jangan sampai kita berulang-ulang ke sana lagi. Ya, kecuali kita mau melakukan pengamatan ulang. Setelah pergi ke pembimbing gitu ya, atau pada ahli teman sejawat, ternyata oh ini masih kurang, ya harus balik lagi melakukan pengamatan atau melakukan wawancara kembali. Aktivitas dalam analisis data yaitu, nah ini analisis data itu data reduction, data display, dan conclusion drawing atau aplikasi. Nah ini analisis itu tiga itu yang seperti yang kita pernah bicarakan, walaupun belum membahas secara konseptual. Apa itu reduksi data? Reduksi data jumlah data yang diperoleh seorang peneliti akan banyak. Oleh karena itu, peneliti wajib melakukan reduksi data. Jadi kalau pikir dan serta itu mungkin harus direduksi juga ya. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuat yang tidak perlu. Jadi kira-kira ini bisa membuat model seperti apa jawabannya ya. Jawaban itu bisa menjawab fokus permasalahan kita tidak. Nah itu kita perlu sekali kita menganalisis itu mengurangi atau tidak, menambah atau tidak itu. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini yang memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Bahkan sekarang ada program yang Vivo, ya diantaranya Vivo itu, dan salah satu program untuk mereduksi dalam penelitian kualitatif. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala hal yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan keleluasan yang tinggi. Jadi ini ya, ini yang sangat penting itu, kita itu berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Kalau wawasan kita masih separuh-separuh gitu ya, apalagi masih mentah gitu ya, tidak akan bisa menghasilkan data yang kredibel, sehingga tidak akan menghasilkan penelitian yang valid. Penyajian data atau display data ya, kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, chart, piktogram, dan seterusnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel gitu ya, atau hubungan antar kategori. Bill and Haberman menyatakan the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text. Dari datanya itu berupa teks ya, atau kalimat-kalimat.
Dengan mendisplaykan data, maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, perencanaan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Looking at display help us to understand what is happening and to do something further analysis or caution on that understanding. William Habermas menyarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, metrik, netbook atau jalan kerja, dan chart. Untuk mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang disampaikan, maka perlu dijawab pertanyaan berikut. Apakah Anda tahu apa istri yang didisplaykan tersebut? Nah itu, ngerti nggak? Kadang-kadang ketika ditanya, tidak mengerti apa-apa, ya apalagi bisa menganalisisnya ya. Apalagi bisa menarik kesimpulannya, apa yang disajikan saja nggak ngerti gitu kadang-kadang ya. Nah ini, jadi rangkaian kata-kata itu harus membentuk suatu makna yang bisa disimpulkan harusnya. Tapi kalau yang disampaikannya saja tidak tahu gitu ya, ya bagaimana bisa menyimpulkan makna dari kata-kata itu. Pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu, peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik, itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung oleh data pada saat dikumpulkan di lapangan dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus-menerus. Contoh display, ini ada penelitian Soloso tentang struktur pendidikan tenaga kerja pada industri modern, bidang produksi dan teknologi. Berdasarkan data yang terkumpul di kedua bidang tersebut, ternyata bidang produksi, struktur pendidikan pegawai tenaga kerja membentuk belah ketupat, di mana pendidikan pegawai yang terbanyak adalah SMK. Jumlah tenaga kerja yang berpendidikan sarjana muda atau D3 hampir sama dengan jumlah tenaga kerja yang berpendidikan SLTP. Jumlah tenaga kerja yang berpendidikan sarjana S1, S2, S3 hampir sama dengan jumlah tenaga kerja yang berpendidikan SD. Struktur pendidikan tenaga kerja pada industri modern berbeda dengan pendidikan pegawai pada industri konvensional yang pada umumnya membentuk piramida, di mana jumlah karyawan yang terbanyak adalah berpendidikan SD dan paling sedikit adalah berpendidikan sarjana. Dengan demikian telah terjadi perubahan struktur pendidikan tenaga kerja pada industri modern dari piramida ke belah ketupat. Pada bidang teknologi yang tugas utamanya untuk penelitian dan pengembangan, bentuknya adalah piramida terbalik, di mana jumlah pegawai yang berpendidikan sarjana yang paling banyak. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan benda rusak dalam proses produksi sebab tersebut ditemukan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada pekerja dan supervisor, pengamatan dilakukan pada proses pelaksanaan kerja, dokumentasi dilakukan pada dokumen desain benda kerja dan proses pelaksanaan kerja, serta benda kerja yang telah jadi. Berdasarkan data yang terkumpul dan setelah dianalisis, selanjutnya dapat dikategorikan bahwa penyebab utama yang mempengaruhi benda kerja yang dihasilkan oleh pekerja menjadi rusak sehingga tidak terima dapat dikelompokkan menjadi 4 kesalahan. Kesalahan itu adalah kesalahan langsung dari pekerja atau operator mesin. Kedua, kesalahan operator tidak langsung, kesalahan di luar operator, dan kesalahan yang tidak diketahui. Setiap kategori kesalahan dapat dijabarkan pada kesalahan-kesalahan yang lebih kecil. Misalnya kesalahan mengeset, fixture, membaca proses kerja, mengoperasikan mesin, repair benda kerja, dan lain-lain. Langkah selanjutnya adalah conclusion drawing atau verification. Kesimpulan awal yang dikumpulkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikumpulkan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah, juga tidak. Karena seperti yang telah dikemukakan pada masalah dan rumusan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.
dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan diharapkan menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis ataukah teori. Data display yang dikemukakan bila telah didukung data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel. Seperti contoh display di atas, maka dapat disimpulkan bahwa struktur pendidikan tenaga kerja pada industri modern pada bidang produksi berbentuk belah ketupat, tenaga kerja yang terbanyak, dan pada teknologi atau penelitian dan pengembangan berbentuk piramida atau kerucut terbalik, sarjana atau banyak. Kesimpulan ini sebagai hipotesis dan bila didukung oleh data pada industri lain yang luas, maka akan dapat menjadi teori. Yang selanjutnya adalah interpretation. Apa itu interpretation? Adalah pada dasarnya adalah the process of making pertinent inference and drawing concern the meaning and implication of research implication. Jadi pada dasarnya implikasi ini bagian dari drawing conclusion. Jadi pada dasarnya itu dalam penelitian itu ada hasil penelitian. Kalau hasil penelitian itu adalah fakta-fakta kuantitatif atau bukti-bukti kuantitatif. Sedangkan interpretasi itu adalah pernyataan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif berdasarkan hasil penelitian. Nah, makanya sering terjadi kesalahan interpretasi itu ketika masalah besar dalam kesimpulan dan saran. Kalau terjadi kesalahan interpretasi, maka akan terjadi masalah dalam mengambil kesimpulan dan saran. Sebab yang namanya interpretasi ini hasil penelitian itu harusnya berkaitan dengan kesimpulan dan saran. Apa sih esensi interpretasi itu? Pertama, menjelaskan asumsi, ketidakpastian dan kendala-kendala yang membatasi keberlakuan hasil penelitian. Yang kedua, mengumpulkan hasil sampingan dari penelitian, misalkan variabel yang belum teridentifikasi, variabel dependent. Yang ketiga, memaknai model dan hasil uji empirik. Misalnya model untuk menjelaskan fenomena masalah, model untuk memprediksi masalah, model tidak memiliki kemampuan yang sama dalam menjelaskan dan memprediksi. Yang keempat, model dan hasil uji empirik ini tidak dapat digunakan untuk menjelaskan dan memproduksi pada kondisi dan historia yang berbeda. Dalam melakukan investasi, hasil penelitian harus memiliki sikap objektivitas dan kejujuran ilmiah. Jadi seperti yang sebelumnya dikemukakan gitu ya pada prinsipnya, jangan sampai kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan penelitian ke lapangan, kita bisa memberikan laporan penelitian gitu. Bagaimana hubungan interpretasi dengan temuan ilmiah? Ya. Nah, ada 4 hubungan gitu ya, hasil hubungan antara interpretasi dan temuan ilmiah. Nah, bisa dilihat dari konsep dan bisa dilihat dari metode. Kalau lihat dari konsep, ini temuan ilmiah itu imitasi. Berarti secara konsep maupun metode gitu itu masih menggunakan metode yang lama. Nah, kalau secara konsep menggunakan yang lama tapi metode baru, itu yang namanya improvement, peningkatan. Nah, kalau secara konsep menggunakan yang baru, sedangkan secara metode menggunakan yang lama, itu namanya innovation. Nah, ketika baik metode maupun konsep menggunakan yang baru, itu namanya invention. Jadi temuan-temuan itu bisa imitasi, meniru saja, ada peningkatan, improvement gitu, menambah, mengurangi gitu. Ada yang konsep baru, muncul konsep baru tapi metodenya lama. Tapi kalau yang baru semua itu yang namanya invention. Bagaimana hubungan antara interpretasi dengan kesimpulan? Kesimpulan pada dasarnya adalah jawaban atas pertanyaan penelitian. Jadi kesimpulan itu jawaban atas pertanyaan penelitian. Oleh karena itu kalau pertanyaan penelitiannya ada 3, ya jawabannya juga ada
kesimpulannya juga 3 gitu ya. Kalau pertanyaan atau rumusan masalahnya itu ada 4, ya ada 4 gitu. Jangan bertambah dan berkurang. Yang selanjutnya kesimpulan itu merupakan isi atau fakta. Yang ketiga diangkat dari hasil presentasi. Nah, ini juga harus diangkat dari hasil interpretasi peneliti ya. Yang keempat, tidak menimbulkan reinterpretasi. Jadi harus singkat supaya jangan menimbulkan macam-macam. Ya, misalnya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berdasarkan hasil pembahasan menyimpulkan. Udah aja, harusnya berdasarkan hasil penelitian gitu ya. Tentang ini disimpulkan 1. Ya, kalau dalam penelitian yang apa isinya? Kuantitatif mudah saja kan. Misalnya motivasi kerja pegawai sudah tinggi dengan persentase sekian gitu. Jangan macam-macam gitu ya. Kalau dalam penelitian kualitatif ya kumpulkan saja implementasi kebijakan gitu sudah berjalan dengan efektif dengan karena 1, 2, 3, 4. Nah, itu aja gitu. Jadi singkatnya, sehingga tidak menimbulkan investasi baru gitu atau reinvestasi. Lalu yang kelima, kesimpulan itu harus komunikasi temuan penelitian. Jadi mengkomunikasikannya mudah, sehingga tadi makanya sangat ada kalimatnya SPOK atau KSPO. Jelas kalimatnya juga ya. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan atau keterangan, subjek, predikat, dan keterangan. Bahkan sebenarnya kalimat-kalimat dalam susunan mulai dari bab 1 sampai bab 5 bahkan lampiran itu ya tadi harus kalimat-kalimat yang menurut ejaan yang benar gitu, menurut ejaan bahasa Indonesia yang benar, yaitu kalimat yang SPOK atau KSPO gitu ya. Nah, bagaimana hubungan interpretasi dengan SARA? Nah, interpretasi memaknai apa, bagaimana, dari mana, dan mengapa masalah terjadi sebagai fakta. Dia mengungkapkan fakta yang hasil penelitian, temuan penelitian itu diinterpretasi. Nah, sedangkan saran itu menjadi saran itu berdasarkan fakta menjadi saran dalam pengembangan ilmu dan pemecahan masalah. Kira-kira saran untuk pengembangan ilmu seperti apa dan untuk pemecahan masalah di tempat atau sama yang tempat-tempat seperti lokus penelitian kita itu seperti apa gitu. Nah, itu sebenarnya yang berkaitan dengan interpretasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kelemahan di dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.